طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله بنعماته تتم الصالحات insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan kembali pagi hari ini dars kita membaca kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu ta'ala. Kita masuk ke pembahasan huruf-huruf ataf, ya, huruf-huruf yang berada di tengah antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Nah, dikatakan di sini nah, wa qaulul musannifi, dan perkataan musannif yakni perkataannya al-Imam Ibnu Ajurum. Kata al-Imam Ibnu Ajurum di dalam matanya, wa huruful atfi asyaratun. Huruf ataf itu berjumlah 10. Nah, huruf ataf berjumlah 10. Hadza ala al-qawli bi anna imma atifah was-sahih khilafuhu kama sayati insyaallah ta'ala. Fa'ala hadha hiya tis'ah la ashrah. Ya, tis'ah la asyarah. Jadi al-Imam Ibnu Ajurum di sini mengatakan 10. Namun dijelaskan oleh pensyarah hadza 'ala al-qaul bi anna imma atifah. Jadi al-Imam Ibnu Ajurum memasukkan imma sebagai huruf ataf, maka jumlahnya 10 lah. Nah, akan tetapi pensyarah yaitu Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi memberikan catatan as-sahih yang benarnya itu khilafuhu, kebalikannya, kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasan dan pembahasannya insyaallah. Nah, maka oleh sebab itu, ya, di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi selaku pensyarah tidak memasukkan imma sebagai huruf ataf. Maka berkuranglah satu huruf ataf sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ajurum. Di sini ya langsung dikatakan oleh pensyarah hiya tis'atun la asyaratun. Jadi jumlahnya 9, bukan 10. Nah, kita mulai dari yang pertama, fa'awalu hadhil huruf al-wawu wa hiya umul bab. Walihada bada'a biha al-musannifu, dan oleh sebab ini al-musannif memulai dengannya. Dengan wawu maksudnya diawali, ya. Apa mana wawu atof? Wawu atof maknanya adalah limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i. Annaha la tufidu tartiban wala ma'iyyah. Nah, ya. Jadi mutlaqil jam'i atau mutlaqul jam'i artinya menggabungkan secara lafaz. Maksudnya menggabungkan secara i'rab dan secara hukum, maksudnya makna, tanpa disertai makna berurutan. Jadi ketika ma'tuf dan ma'tuf ilaih diperantarai oleh wawu ataf, nah, maka keduanya itu ya, bisa bersamaan, bisa datang salah satunya tanpa selang waktu yang lama. Nah, seperti itu maksud dari mutlaq al-jam'i. Contohnya
Di situ jaa Zaidun wa Amrun. Nah, jaa Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Perkataan atau kalam ini menunjukkan adanya penggabungan antara dua pihak terkait kedatangan. Nah, tanpa disertai makna berurutan. Maka Amr orang ya, pada contoh kalimat ja'a Zaidun wa Amrun, kemungkinan datangnya setelah Zaid atau bisa sebelumnya, sebelum Zaid. Nah, atau bisa juga datang bersamaan. Jadi itu maksud dari apa? Mutlak al-jam'i. Nah, jadi maknanya itu ya bisa ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu atau qablahu atau ma'ahu. Ya. Nah. Sawa'an kana maji'u Zaidin qabla maji'i Amrin au ba'dahu au ma'ahu. Faja'a fi'lun madin. Ya. Sama saja apakah datangnya Zaid sebelum datangnya Amr atau setelahnya atau bisa bersamaan. Jadi itu maksud dari mutlak al-jam'i. Ya, ja'a adalah fi'il madi mabni al-fathi. Nah, Zaidun fa'ilun fa'ilnya al-wawu harfu atfin. Wa amrun ma'tuf. Nah, perhatikan baik-baik terkait ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tuf si Amr ya. Nah, ma'tufnya ala Zaid wal ma'tuf ala marfu marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu zahiratu ala akhirihima. Waqis ala hadzal i'rabi baqiyat al-amthilati al-atiyati. Nah, Masya Allah. Dan kiaskanlah di atas contoh ini tadi kepada i'rab-i'rab. Nah, ya. Di atas i'rab ini kepada sisa contoh berikutnya. Nah, kita masuk ke huruf ataf berikutnya, yakni al-fa'u. Ya. Fa. Nah, fa ini dia punya makna tartib wa ta'kib. Ya, ats-tsani al-fa'u wa hiya litartibi wa ta'kibi. Apa artinya? Ya, arti tartib, makna dari tartib. Nah, dijelaskan di sana an-tsani ba'dal awal. Bahwasanya yang kedua datang setelah yang pertama. Berurutan berarti ya. Sedangkan ta'kib itu terjadi tanpa selang waktu yang lama antara yang pertama dan yang kedua. Jadi dia menunjukkan urutan, tapi urutan berikutnya datang tanpa adanya selang waktu yang lama, sebentar selang waktunya. Contoh misalkan ja'a Zaidun fa'amrun. Ja'a Zaidun fa'amrun. Fa di sini diterjemahkan kemudian. Fa di sini diterjemahkan kemudian. Nah, ya. Maka bisa dibilang telah datang Zaid, kemudian Amr, bukan maka Amr. Nah, ya. Telah datang Zaid, kemudian Amr. Ingat, fa-nya di sini bukan fa sababiyah, ya. Nah, maka kita terjemahkannya apa? Kemudian. Itu yang dimaksud dengan takkib ya. Apa di situ? Kita baca dulu. Ayyaqa'a atsani, ayyaqa'a atsani ba'dal awwali bila muhlatin, ya, bila muhlatin bidomil mim. Sudah kita domah tadi mimnya muhlah jadinya. Apa maknanya muhlah itu? Ya, ai tarajin wa ta'akhurin.
tarajin wa ta'akhurin. Ya, tarajin wa ta'akhurin. Makna ta'kid adalah bahwa isim yang kedua yaqa' terletak ya setelah yang pertama tanpa jeda yang lama tentunya, yakni tanpa adanya keterlambatan. Nah, tanpa adanya keterlambatan ta'akhur. Contohnya ja'a Zaidun fa'amrun. Ya. Idza kana maji'u Amrin aqaba maji'i Zaidin min ghairi muhlatin. Ya. Zaid telah datang, lalu Amr atau kemudian Amr, yaitu jika datangnya Amr langsung, ya berarti apa? Menyusul kedatangan Zaid tanpa jeda waktu yang lama. Barakallahu fikum. Makna fa itu apa? Litartib wa ta'kib. Ya, baik. Kita masuk yang ketiga. Huruf ataf yang ketiga itu adalah summa. Silakan, ada yang mau baca? Summa maknanya dua. Litartib dan tarohi. Ya. Litartib wa tarohi. Makna tartib sudah ya. Qad taqaddama telah berlalu di pembahasan fa. Huruf ataf. Nah, sedangkan tarohi di sini kita baca ayyaqa'a atsani ba'dal awwali bimuhlatin. Perhatikan baik-baik. Ayyaqa'a atsani ba'dal awwali bimuhlatin. Contohnya ja'a Zaidun tsumma Amrun. Idza kana maji'u Amrin, nam, idza kana maji'u Amrin, jikalau ya kedatangan Amr ini apa? Ba'da maji'i Zaidin. Setelah kedatangannya Zaid, nam, bimuhlatin. Ya, disertai jeda. Muhla itu artinya jeda. Muhla itu artinya apa? Jeda. Dengan adanya jeda selang waktu berarti yang cukup lama. Gitu ya. Itu summa maknanya summa. Berikutnya au. Nah, yang keempat ar-rabi'u au wahya tusta'malu lima'anin. Nah, wahya tusta'malu lima'anin. Masya Allah. Au ini tusta'mal digunakan kepada makna-makna yang banyak. Kathirah. Minha diantaranya adalah asyak. Ya. Bimbang, keraguan-raguan. Nah, berarti ketika di sana ada ikhtiar, pilihan. Gitu. Sering diterjemahkan dengan apa? Atau. Contoh, ja'a Zaidun au Amrun. Ya, idza kunta syakan fil ja'i minhuma. Nah, jika engkau ragu siapa yang datang di antara mereka berdua lebih dulu, maka kalau ingin ditanyakan, pakailah au gitu. Atau bisa juga dengan kalimat yang bukan pertanyaan seperti ini. Ya. Ja'a Zaidun au Amrun. Telah Zaid atau Amr telah datang. Zaid atau Amr telah datang. Gitu. Berikutnya yang kelima adalah am. Nah, am ini juga sama seperti au terjemahnya, yakni sama-sama atau. Ya. Nah, jadi kalau au itu dia punya 3 makna teman-teman semua. Au itu punya 3 makna. Yang pertama takhyir. Ya. Makna yang pertama adalah takhyir. Ya.
memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Seperti tadi ya. Ja'a Zaidun au Amrun gitu. Kemudian yang kedua adalah ibahah. Maknanya ibahah. Yang kedua adalah al-ibahah. Apa itu ibahah? Makna ibahah yakni memperbolehkan memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaih atau memilih atau mengumpulkan keduanya dari lafal au tadi. Ya, memiliki arti ibahah jika datang setelah kalam tolab nanti. Kan kita udah belajar. Nah, contohnya apa? Jalis kalam tolab ya. Kalam tolab, bukan kalam khobar. Nah, kalimat tolabiyah udah kita bahas siwahnya itu ada 9 ya, ketika pembahasan fa sababiyah amil nasab. Nah, diantaranya kan ada sigoh amr, perintah. Bisa kita bilang kalimatnya jalis al-hasana aw ibn Sirin. Ya, bermajelis atau bergaulah dengan Hasan atau dengan Ibnu Sirin. Ini ibahah maknanya. Nah, kemudian nanti yang ketiga itu apa? Taksim. Makna dari au. Taksim ini bukan sumpah, maksudnya apa? Untuk pembagian perkara yang masih global kepada bagian-bagiannya. Jadi au memiliki arti taksim jika datang setelah kalam khobar, kalimat berita, bukan kalimat tolab. Contohnya apa? Al-kalimatu ismun, au fi'lun, au harfun. Nah, seperti itu. Kan taksim itu. Pembagian dari kata itu sendiri. Jadi al-kalimah kata adalah isim, au fi'lun atau fi'il, au harfun atau harf. Jadi nggak usah ribut, harusnya pakai waw atau itu. Nah, ya. Baik. Sebetulnya lebih maknanya ya. Maknanya itu sampai 6. Makna au itu diantaranya ada ibham lagi, al-ibham. Nah, al-ibham. Al-ibham. Ya, membuat samar pendengar ya dengan au itu. Contohnya kayak tadi. Sama, hampir dekat kayak syak ya. Jadi makna yang kelima itu syak. Nah, ya. Jadi yang keempat ini ibham, yang kelima itu syak. Jadi hampir mirip. Ja'a Zaidun aw Amrun. Nah, kemudian yang terakhir itu idrob. Ya, yang terakhir itu idrob. Nah, sudah itu nanti dibahasnya antaranya yang idrob. Baik, kita masuk ke ya, al-khamis, am. Silakan siapa yang mau baca? Tafadhol. Yang kelima, al-khamis. Wahia li talabit ta'yin. Nah, itu li talabit ta'yin untuk meminta penentuan setelah huruf hamzah pertanyaan. Artinya sama-sama atau, tapi dia datang dalam kalimat tanya didahului dengan apa tuh? Istifham ya kan, kalau kalimat tanya ya didahului oleh istifham. Ya, ba'da hamzatil istifham. Nah, ya, hamzah istifham. Contohnya aja Zaidun am amrun. Nah, kita jangan sampai pakainya itu au, ya, tidak, ya, kurang tepat kalau kita menggunakan au di sana. Misalkan kita katakan aja Zaidun au amrun, enggak, tapi pakainya am. Tapi pakainya apa? Am. Kita meminta ta'yin, suatu yang perlu dima'rifatkan, ditakyinkan, ya, dipastikan gitu. Idza kunta 'aliman anna al-ja'i ahadahuma wa lam ta'lam 'ainahu wa talabta minhu ta'yinahu. Nah, jikalau engkau tahu bahwasanya yang datang merupakan salah satu dari keduanya, akan tetapi engkau belum tahu yang mana yang pasti gitu ya. Jadi engkau ingin mencari tahunya. Engkau ingin mencari
taunya walihada yujabu anis su'ali al-madhkuri bita'yini ahadihima. Ya. Oleh karena itu dari pertanyaan yang disebutkan ya akan dijawab, yujabu akan dijawab. Nah, anis su'alil madhkuri bita'yin ahadihima dengan menentukan salah satu dari keduanya. Sehingga bisa dikatakan Zaid atau dikatakan Amr. Ya, dan tidak dijawab dengan iya atau tidak. Tidak pula dijawab dengan perkataan. Ya. Na'am au yuqalu amrun wala yujabu bina'am wala bila wala biqauli ja'a ahaduhuma. Ya, dan tidak pula dengan perkataan salah satu dari keduanya telah datang. Kenapa demikian? Li'adamil faidah, Masya Allah. Karena tidak adanya faidah yang menjawab pertanyaan. Nah, ya. Nah, ini imma ya. Imma yang tadi dibahas. As-sadis yang keenam. Al-maqsuratu. Al-hamzatu. Al-masbuqatu bimithliha wahiyya mithlu au. Imma yang didahului dengan imma juga. Nah, dia sama seperti au. Contohnya, ja'a imma zaidun wa imma amrun. Nah, begitu ya. Jadi imma ini merupakan huruf ataf yang diperselisihkan. Apakah dia ataf atau tidak. Karena ternyata kalau kita ingin menggunakan imma, di situ pun juga ada huruf atafnya juga. Ya, ada huruf atafnya juga. Contoh di situ kan. Ja'a imma zaidun wa imma amrun. Di situ ada huruf atafnya tuh. Apa? Wow. Jadi seakan seperti tidak berfungsi imma di sana. Gitu ya. Nah, idza kunta syakan fil ja'i minhuma. Jikalau engkau adalah orang yang ragu, syakan pada siapa yang datang lebih dulu dari keduanya. Apakah Zaid atau Amr? Tapi ada imma di situ. Maka di sini dikatakan oleh pensyarah was sahih. Nah, yang betul, yang benarnya sahih annaha laysat bi'atifatin limulazamati dukhuli harfil atfi limulazamati dukhuli harfil atfi alaiha wa huwa al-wawu. Nah, yang sahih bahwa imma bukanlah huruf ataf. Kenapa? Karena dia harus diawali dengan huruf ataf, yaitu huruf ataf wawu. Wal atifu la yadkhulu ala mithlih. Perhatikan baik-baik, ini kaidah. Nah, kita tebalkan. Nah, al atifu la yadkhulu ala mithlih. Huruf ataf itu tidak masuk kepada yang semisal. Wa innama hiya harfu tafsilin kal ula. Fa innaha harfu tafsilin bittifaq. Nah, ya, imma itu merupakan huruf tafsil, huruf yang dipergunakan untuk memperinci, seperti imma yang pertama yang disepakati sebagai huruf tafsil. Nah, wahya harfu tafsilin, gitu ya. Fa innama harfu tafsilin bittifaq. Barakallahu fiik. Nah, yang ketujuh. Ya, bermakna apa? Lil idrab. Nah, ini sama seperti makna yang keenam untuk huruf ataf wa au, ya. Artinya itu apa? Tetapi. Nah,
Apa makna idrob? Ja'ala ma qablaha ja'lu ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Makna idrob adalah menjadikan kata sebelumnya itu didiamkan atau tidak dibicarakan. Contohnya ja'a Zaidun bal amrun. Ya, ja'a Zaidun bal amrun. Telah datang Zaid, atau namun Amr yang telah datang. Gitu. Jadi bal di sini memalingkan hukum datang dari kata sebelumnya. Telah datang Zaid akan tetapi Amr. Gitu. Bal sorofatil hukma. Nam. Wahuwa al-maji'u ala wahuwa al-maji'u amma qablaha wahuwa Zaidun wa ja'alathu fi hukmil maskuti. Nah, anhu faka'annahu lam yajri alaihi hukmun la bil maji'i wala bi'adamihi. Ya, jadi seakan-akan tidak berlaku padanya suatu hukum pun, baik datangnya maupun tidak datangnya. Nah, maksudnya seperti tadi, ya, itu kan maja'a di bal itu, atau ja'a Zaidun bal amrun. Nah, perhatikan baik-baik. Bal jika datang setelah nafi atau nahi, maka artinya menetapkan nafi atau nahi bagi lafaz sebelumnya. Nah, itu yang artinya apa? Tetapi. Nah, kalau ini, kalau ini artinya bukan tetapi. Kalau dalam contoh ini, ja'a Zaidun, bal amrun, balnya artinya bukan tetapi. Tapi artinya apa? Bahkan. Kenapa? Karena ini positif kalimatnya. Berbeda kalau ada manafiyah di situ. Ma ja'a Zaidun bal amrun. Maka terjemahnya apa? Zaid tidak datang, akan tetapi Amr yang datang. Gitu. Ya. Nah, kalau yang positif seperti ini, artinya apa? Bahkan. Ya, makanya tadi apa? Adanya yang idrop dan udul, intiqal. Berpindah atau berpaling dari sesuatu kepada yang lainnya jika datang setelah kalam musbat. Ini kan kalamnya musbat ya. Musbat itu tidak didahului nafi atau nahi. Nah, baik-baik berupa kalimat berita atau perintah. Ja'a Zaidun bal amrun. Nah, ya. Nah, jadi bal ini bisa bermakna lakin. Lakin ya, akan tetapi maknanya atau tetapi ketika datang dalam kalimat negatif begitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman semua? Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Itu perbedaan terkait pemaknaan bal ya dalam dua model kalimat. Sekarang yang la. Ats-tsamin, la. Yang kedelapan adalah la. La-nya bukan la nahi, bukan la nafi, nafiyah lil jinsil amal bukan. Ya.
la atof. Tapi juga maknanya tetap nafi kan, tidak terjemahnya. Wahya tanfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi thabata lima qablaha. La itu merupakan hukum yang berlaku pada isim sebelumnya, nah yakni dinafikan pada kata setelahnya. Contohnya di situ ada, lihat ja'a Zaidun la Amrun. Zaid telah datang, sedangkan Amr tidak datang. Itu terjemahnya ya. Zaid telah datang, Amr tidak. Gitu. Ja'a Zaidun la Amrun. Baik. Ya. Fahukmul maji. Nah, fahukmul maji. Maka hukum datang ini berlaku pada Zaid, namun dinafikan dari Amr. Paham ya? Nah, ya, manfiun an amrin. Atas sih yang ke-9 lakin yang tadi sedikit membahas ya. Bisukunin nun, nunnya disukun, jangan di fathah. Kalau fathah nanti jadi saudarinya inna tuh. Wahia tuqarriru wahia tuqarriru hukma ma qablaha wa tuthbitu biddahu. Nah, diddahu lima ba'daha. Apa itu artinya? Lakin artinya menetapkan hukum isim sebelumnya dan menetapkan lawannya pada isim setelahnya. Contoh di situ kan la tadrib Zaidan lakin Amr. Jangan pukul Zaid akan tetapi Amr. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Menetapkan hukum sebelumnya dan menetapkan lawannya pada isim setelahnya. Ya, lawannya apa? Amr kan? Nah, begitu. Ya, menetapkan lawannya pada isim setelahnya. Nah, yang ditetapkan siapa di sini berarti? Amr. Nah, ya, tetapi apa? Pukullah Amr. Jadi lakin di sini menetapkan isim sebelumnya itu larangan memukul Zaid dan menetapkan kebalikannya pada isim setelahnya yaitu perintah memukul siapa? Amr, ya. Lakin idrib Amron. Walakin qarrarat hukma ma qablaha wa huwa an-nahyu an darbi Zaidin. Naam, wa athbatat naqidahu lima ba'daha wa huwa al-amru perintah bi dorbi amrin ya dengan memukul amr. Barakallahu fik. Nah, ini dia. Al-ashir yang ke-10 nih. Hatta. Nah, yang ke-10 adalah hatta juga huruf ataf. Dikatakan di sini qalilun fi kalamil Arab di situ. Taib, kita baca dulu yang ini limut telakil jam'i. Jadi hatta itu dia seperti wawu. Contohnya akal tus sama kata hatta ra'saha. Nah, bin nasbi dengan nasab ya kan? Wa hatta di situ atif fah huruf ataf. Wa ra'saha ma'tuf ala sama kata wal ma'tuf alal mansub ya mansub ya. Sama. Kita akhiri di sini dengan faidah. Silakan siapa yang mau membaca? Saya tawarkan lagi. Tidak ada? Naam. Faidatun al-atfu bihatta qalilun fi kalamil Arab. Ataf dengan hatta jarang digunakan di dalam pembicaraan atau perkataan orang-orang Arab. Wa qaulul musannifi dan perkataan yang musannifi itu wa hatta fi ba'dil mawadi, ya ini benar berarti kan? Ya. Maknanya bahwa hatta itu sekali waktu merupakan huruf ataf dan ini jarang sebagaimana telah berlalu. Ya, sebagaimana telah berlalu. Hatta ini taratan takunu atifah wa huwa qalil kama taqaddama. Wa taratan takunu jarratan nahu qawlihi. Nah, terkadang juga hatta ini menjadi huruf jar. Contohnya apa? Di surah Al-Qadr ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta matla'il fajr." Matla'i kasrah ya kan? Terletak setelah hatta. Wa taratan takunu ibtidaiyah. Nah, terkadang dia menjadi harfu ibtida. Naam, ya. Berarti kata yang terletak setelahnya menjadi apa? Jumlah baru nantinya. Naam. Ay tabtadi'u ba'daha al-jumal. Nah, contohnya apa? Fazatulabu hatta Muhammadun. Nah, faza'atulabu ini kalimat satu.
Kemudian yang kedua apa? Muhammadun najihun. Ini kalimat dua. Kalimat dua di sini tidak ada hubungan dengan kalimat pertama fazatul labu. Karena hatta dihukumi sebagai apa? Huruf yang mengawali. Jadi kalimat barulah Muhammad najihun jatuhnya. Ya. Baik, kita baca lagi di sini. Fatahsulu anna li hatta thalathata aujuhin. Nah, ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya hatta memiliki tiga si mukhtalifah yang berbeda. Ya, rubbama kana ba'dul amthilati salihan li hadhihi al-awjuh ats-tsalatsah kal mithal al-mutaqaddimi. Nah, dan terkadang sebagian contoh-contoh bisa diterapkan pada tiga sisi ini seperti contoh yang telah disebutkan tadi. Ya, fa innar ra'sa in nasabtahu ini pada kalimat apa? Sebelumnya akaltu sama kata hatta ra'saha. Ya. Nah, kata ar-ra'sa apabila engkau nasabkan maka hatta merupakan huruf ataf. Jika engkau jarkan jadi hatta ra'siha ya dia jadi huruf jar lah. Nah, jika engkau rafa'kan maksudnya jadi domah hatta ra'suha, perhatikan baik-baik. Ya, maka dia menjadi permulaan kalimat. Permulaan kalimat kan kata yang terletak di awal ya mubtada. Ya, sebagaimana di situ dikatakan kan, in nasabtahu kanat hatta atifah wa in jarartahu kanat jaratan wa in rafa'tahu kanat ibtidaiyatan wa huwa mubtada'un wa khabaruhu mahdzuf, dan khabarnya mahdzuf, takdirnya adalah hatta ra'suha ma'kulun. Sampai sini bisa difahami itu terkait contoh kalimat yakni akaltu as sama kata, samakah itu artinya ikan ya, hatta ra saha. Di sini bisa baca ra saha, bisa ra suha, bisa ra siha. Di kasroh berarti dia menganggap hatta huruf jar. Kalau domah ini berarti dia mubtada nanti. Kalau fathah karena apa dia? Matuf ke sama kata fathah kan? Begitu. Nah, kalau misalkan dibaca domah hatta ra suha, antum harus nyimpan bagaimana takdir khobarnya yang mahzuf. Ya tadi udah dikasih solusinya sama pensyarah makulun. Ya, barakallahu fikum. Naam ya. Kita cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fikum minna. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Wa iyyakum jami'an.